Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rais Sudin dari Teknologi Rekayasa Internet nomor NPM 257820076 dari kelas 1C. Nah, di sini saya mendapatkan tugas, yaitu ada sebuah kasus petualangan si Andi di taman hidroponik. Andi adalah mahasiswa yang sedang megang di greenhouse hidroponik pintar. Greenhouse hidroponik pintar telah menggunakan sistem digital dalam melakukan pemantauan terhadap tumbuh kembang tanaman. Andi ditugaskan untuk memeriksa suhu dan kelembapan tanaman setiap beberapa menitnya. Tugas adalah membantu Andi membuat sebuah program yang dapat mengambil keputusan otomatis. Nah, di sini kita sudah mendapatkan data-datanya, dan juga selain dapat mengambil keputusan otomatis, program diharapkan untuk terus berjalan sampai pengguna yang memilih untuk berhenti. Nah, di sini saya membuat alur terlebih dahulu di Flowrhythm dengan menambahkan declar pada awal untuk dapat menambahkan variabel-variabel yang ada pada data. Itu ada kondisi suhu, kelembapan, keputusan. Nah, di sini saya menggunakan tipe data integer karena data yang akan saya masukkan adalah angka. Oke, dan di sini kita tambahkan terlebih dahulu judulnya dengan menggunakan output dan ketik 2, ketik sama dengan lalu sistem pemantauan hidroponik pintar fungsi output adalah menampilkan kalimat-kalimat yang sudah kita isi di dalam tanda petik ini. Lalu kita tambahkan assign dan while looping dengan tipe while. Nah, fungsi assign di sini dia akan menginstruksikan untuk menjalankan looping di while ini, dan juga si pengguna dapat memberhentikan jika dia ingin memberhentikannya. Coba kita ketik assign terlebih dahulu, kita masukkan variabel keputusan dan diisi angka 0. Nah, keputusan ini kita isi looping pada while ini kita isi keputusan kesetaraan sama 0. Nah, assign ini untuk berfungsi untuk menginstruksikan si while ini dapat bekerja. Kita masuk ke while-nya dan kita awali dengan memasukkan output dengan memasukkan kalimat yang ingin kita tampilkan, yaitu masukkan kondisi suhu pada tanaman. Jangan lupa kita ambil dari sini Celsiusnya. Lalu kita tambahkan inputnya untuk si pengguna dapat memasukkan datanya. Kondisi suhu, lalu tambahkan output lagi yang kedua untuk memerintahkan si pengguna dapat memasukkan kelembapan pada tanaman. Masukkan kelembapan pada tanaman. Kita tambahkan 2%-nya. Lalu kita masukkan input yang kedua untuk si pengguna dapat
memasukkan data kelembapan. Klik OK, lalu kita masuk ke fase if untuk memberikan pilihan apakah benar atau salah, dan juga mendapatkan opsi-opsi lainnya. Itu kita isi dengan if-nya, yaitu kondisi suhu itu lebih kecil dari 25 dan kelembapannya itu lebih besar dari 70. Kita klik OK. Jika data yang dimasukkan sesuai dengan if kondisi suhu kurang dari 25 dan kelembapannya lebih dari 70, dia akan menampilkan output tanaman lembab pemanas dinyalakan. Jika tidak sesuai, kita akan menambahkan opsi lain, yaitu kondisi suhu itu kurang dari atau sama dengan 30 dan kelembapan itu kurang dari atau sama dengan 70. Oke, terlebih dahulu, jika data yang kita masukkan sesuai dengan if kedua, dia akan menampilkan output kondisi optimal, tidak ada tindakan. Jika tidak sesuai, kita akan menambahkan opsi lain, yaitu kondisi suhu itu lebih besar dari 30 dan kelembapannya itu lebih kecil dari 50. Oke, di sini cek lagi. Nah, jika data yang sudah kita masukkan itu sesuai, dia akan menampilkan output tanaman kering. Aktifkan pompa air. Aktifkan pompa air. Jika salah, dia akan menampilkan output periksa sensor data tidak valid. Jika sudah, kita akan membuat keputusan untuk si pengguna dapat memilih untuk dilanjutkan atau tidak. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu, jika data yang kita masukkan tidak sesuai pada if pertama, dia akan masuk ke if kedua.
Kalau tidak sesuai juga, dia akan masuk ke if ketiga, dan jika tidak sesuai juga, dia akan menampilkan output periksa sensor data tidak valid. Dan di sini kita akan membuat keputusannya, dan output dulu dengan diisi mau diberhentikan datanya dalam kurung ketik 0 jika tidak, ketik 1 untuk iya. Coba dalam kurung. Oke. Lalu kita tambahkan inputnya untuk si pengguna dapat menginput angka 0 atau angka sign 0. Dan variabel keputusan. Nah, jika si pengguna memilih angka 0, dia akan terus melooping karena di sininya diperintahkan untuk melooping dengan kesetaraan 0. Keputusannya dengan keputusan kesetaraan dengan 0. Lalu jika si pengguna memasukkan selain angka 0 seperti 1, dia akan menampilkan output selesai. Nah, coba di sini kita sudah selesai dalam membuat flow algorithm dan ingin dicoba terlebih dahulu. Di sini sudah menampilkan judulnya dan diminta untuk memasukkan kondisi suhu pada tanaman. Kita coba dengan menggunakan data ini. Di bawah 25 yaitu 24, di atas 70 itu 1. Tanaman lembab, pamanas dinyalakan, mau diberhentikan, ketik 0 untuk tidak, ketik 1 untuk iya. Coba kita ketik 0 terlebih dahulu, dia akan melooping kembali. Kita masukkan misalnya 25 dan 70. Dia akan menampilkan kondisi optimal sesuai dengan data ya. Tidak ada tindakan. Mau diberhentikan atau tidak, coba kita ketik iya. Nah, selesai. Dan di sini tidak bisa melooping kembali. Oke, yang di flow algorithm sudah selesai. Kita coba save terlebih dahulu. Kita masukkan 257 82076 sini. Save, dan selanjutnya kita akan beralih ke Sublime. Kita pilih mode Python terlebih dahulu. Dan di sini kita akan masukkan sesuai dengan flow yang sudah kita masukkan di flow algorithm. Itu yang pertama, kita masukkan terlebih dahulu judulnya dan ketik print untuk dapat menampilkan output yang sudah kita ketik, itu sistem pemantauan hidroponik pintar bersama dengan. Ketika sudah membuat judulnya, kita akan masuk ke keputusan, ke variabel. Kita ketik dulu variabel keputusan sama dengan 0. Dan setelah kita masuk keputusan yang di dalam proses itu assign, kita masuk ke while, ke loopingnya, dengan mengetik while
dapat looping, dan di sini kita isi keputusan itu setara dengan 0. Setelah kita ketik ini, kita jangan lupa ketik titik 2 untuk output atau input yang kita isi di bawah ini itu terindikasi pada while yang di atas ini. Lalu kita masukkan variabel dan tempat untuk menginputnya, dan outputnya yaitu kita ketik dulu keputusan kondisi suhu, variabel kondisi suhu, dan sama dengan itu akan di sebelah kanan ini termasuk ke variabel kondisi suhu, dan di sini kita ketik buat tempat inputnya dengan menggunakan tipe data integer karena kita akan memasukkan data angka. Dan jangan lupa kita ketik input untuk si pengguna dapat menginput datanya, dan juga kita masukkan string yang dimana akan menampilkan output kepada penggunanya. Itu masukkan kondisi suhu, pada tanaman. Jangan lupa kita masukkan Celsiusnya. Lalu setelah variabel kondisi suhu, kita akan ke variabel kelembapan. Kemudian kita masukkan kembali tipe data integer karena data yang ingin kita masukkan itu adalah angka, dan juga input untuk si pengguna dapat menginput kelembapannya pada tanaman. Lalu kita masukkan string kita untuk dapat menampilkan apa yang kita tuliskan. Itu masukkan kelembapan pada tanaman si persendana kedua spasi. Setelah ke sini kita akan masuk ke bagian if, dimana kita ketik if untuk dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Di sini kita masukkan variabelnya kondisi suhu itu sesuai dengan yang di flow algoritmnya kurang dari 25, dan kelembapan itu lebih dari 70. Lalu kita jangan lupa ketik 2 dan menambahkan output, dan output ini akan terindikasi ke if karena ada tanda petik 2. Karena ada titik 2 nya. Kita masukkan outputnya print dan kurung tanaman lembab pemanas dinyalakan. Setelah itu kita akan ke if selanjutnya, yaitu dapat disebut dengan elif, karena setelah if untuk
masuk ke if lagi seperti ini, dia menggunakan elif. Kita masukkan kondisi suhu sesuai dengan di flowchartnya, itu kurang dari atau sama dengan kurang dari atau sama dengan 30, dan kelembapannya itu kurang dari atau sama dengan 70. Jangan lupa titik 2 untuk mengidentifikasi output di bawahnya, dan masukkan outputnya dengan tulis print, dan masuk titik 2, lalu kita ketik kondisi optimal, tidak ada tindakan. Lalu kita ke elif selanjutnya, karena di sini masih ada data yang harus kita tentukan. Elif, dan masukkan kembali data yang ingin kita tentukan. Itu kondisi suhunya di atas 30, dan kelembapannya itu kurang dari 50. Setelah itu jangan lupa titik 2 untuk mengidentifikasikan output di bawahnya, dan tulis ketik outputnya dengan print, tambahkan stringnya, kita tuliskan tanaman kering, aktifkan pompa air. Lalu ketika data yang dimasukkan tidak sesuai dengan data yang sudah ditentukan, dia akan ke else, di mana data itu salah. Dan tambahkan titik 2 untuk mengidentifikasikan output di bawahnya, dan ketika masuk ke else, dia akan menampilkan output periksa sensor data tidak valid. Jadi di sini kita ada while ya untuk looping semua ini, dan ada tempat inputnya dan variabelnya, lalu ada outputnya, lalu masuk ke if, di mana ketika data yang sudah kita masukkan di sini, di input sini, tidak sesuai dengan data yang sudah kita tentukan ini, dia tidak akan mengeprint tanaman lembab pemanas dinyalakan. Dia akan ke elif, ke kondisi suhu kurang dari atau sama dengan 30, dan kelembapan kurang dari atau sama dengan 70, dan menampilkan output kondisi optimal. Tidak ada tindakan. Jika tidak sesuai juga, dia akan ke elif selanjutnya, yaitu kondisi suhu lebih besar dari 30 dan kelembapannya kurang dari 50, yang menampilkan output tanaman kering, aktifkan pompa air. Jika masih tidak sesuai juga, dia akan ke else dan menampilkan periksa sensor data tidak valid. Setelah ini kita akan menambahkan yang di sini keputusan. Keputusan integer. Di sini kita akan menampilkan inputnya untuk
untuk si pengguna dapat memilih apakah dia ingin melanjut melooping atau ingin mengakhirinya. Kita menggunakan data integer karena data yang dimasukkan adalah angka. Lalu kita ketik print, kita ketik input untuk si pengguna dapat input data dan menampilkan stringnya untuk menampilkan outputnya, itu mau diberhentikan tanya dalam kurung ketik 0. sorry. Ketik 0 untuk tidak, namun ketik 1 untuk jawaban iya. Lalu kita tambahkan di dalam kurung, lalu ketik 2 spasi. Nah, di sini kita dapat menginput angka yang dimana dapat memilih mau diberhentikan atau tidak. Jika si pengguna ingin melanjutkan, dia akan mengetik angka 0 karena sudah ditentukan di atas sini. Keputusan itu adalah sama dengan 0. Dan ketika si pengguna mengetik 1, itu dia tidak akan meng-looping karena 1 tidak setara dengan 0. Jadi di sini kita akan menambahkan output selesai. Karena pada saat pengguna dia ingin memberhentikan program, di sini otomatis langsung menampilkan print selesai, menampilkan outputnya selesai dan tidak dapat meng-looping kembali. Coba kita save terlebih dahulu. Kita ketik lab 3 nomor 1 257822026 IP. Kita coba terlebih dahulu, kita masuk ke foldernya, kita ketik cmd, kita jalankan lab 3 nomor 1 257822026 .py. Nah, di sini sudah menampilkan judulnya dan diminta untuk memasukkan kondisi suhu pada tanaman. Kita coba memakai data sebelumnya. Kita akan pertama nyoba di bawah, di lebih kurang dari 25 itu 24. Lalu masukkan kelembapannya lebih dari 71. Nah, di sini akan menampilkan output tanaman lembab. Pemanas dinyalakan, yang dimana itu sesuai dengan data. Lalu muncul pertanyaan, mau diberhentikan? Ketik 0 untuk tidak, ketik 1 untuk iya. Kita coba untuk tidak terlebih dahulu karena kita ingin memasukkan data yang lain. Dan di sini langsung muncul kembali masukkan kondisi suhu pada tanaman, yang dimana kita akan mencoba 25 dan kelembapannya 70. Nah, di sini menampilkan kondisi optimal, tidak ada tindakan, yang dimana sesuai dengan data tersebut. Nah, coba kita akan menyelesaikan program tersebut dengan mengetik K1. Nah, di sini dia akan langsung menampilkan output selesai, yang menandakan tidak bisa meng-looping kembali. Nah, hal yang saya temukan pada saat penjalanan program itu pada saat saya memasukkan input data berupa teks, yang dimana seharusnya data yang dimasukkan adalah angka. Karena di sini saya menggunakan tipe data integer pada inputnya, yang dimana seharusnya menggunakan angka. Di sini saya akan memasukkan teks dan dia akan langsung error karena seharusnya
yang dimasukkan adalah angka. Di sini saya akan mencoba kembali dengan memasukkan angka. Nah, program akan berjalan dengan lancar karena data yang saya masukkan itu sudah benar, yaitu angka. Lalu bagian looping yang menurut saya penting itu ada pada bagian yang membuat program ini terus berjalan secara berulang-ulang tanpa harus dijalankan ulang, dan juga pada bagian mau diberhentikan atau tidak, yang dimana pengguna dapat memutuskan untuk menjalankan kembali program atau memberhentikan program. Tanpa kedua bagian ini, program akan terus berjalan tanpa henti atau malah langsung berhenti dengan sekali dijalankan. Kesimpulan dari program yang saya buat, yaitu sistem pemantauan hidroponik pintar ini, dia dapat menampilkan kondisi dari tanaman secara otomatis dengan hanya memasukkan kondisi suhu dan kelembapannya. Dengan logika if, elif, dan else, program itu dapat membedakan mana tanaman kering, mana tanaman yang optimal, dan juga mana tanaman yang lembab. Dan juga dengan bantuan looping, program ini akan terus berjalan sampai pengguna itu memutuskan untuk berhenti. Itu dia video dalam langkah-langkah membuat sistem pemantauan hidroponik pintar secara otomatis dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.